Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Saila Nabila, NIM 4202100023. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang ilmu anatomi. Anatomi merupakan cabang biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Anatomi adalah studi ilmiah tentang struktur organisme, termasuk sistem organ dan jaringannya, serta struktur tubuhnya. Cangkupan ilmu anatomi ini ada 7. Yang pertama yakni eudonomi, yang merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang penampilan luar suatu organisme. Sebagai contoh, dalam konteks penelitian poligenetik. Yang kedua, anatomi analitik, yakni cabang biologi yang menganalisis bagian-bagian makhluk hidup dengan kriteria tertentu. Contohnya menggolongkan tulang-tulang. Kemudian yang ketiga, anatomi deskriptif, yakni anatomi sistematika yang mempelajari morfologi dan lokasi setiap organ, baik menurut fungsinya dan menurut ragio. Contohnya, lapisan otak yang terbagi menjadi 3, dugameter, arachaid, dan pirameter. Yang keempat, yakni anatomi topografika. Ilmu anatomi yang mempelajari tentang satu daerah atau lokasi bagian tertentu dan ditinjau dari perifer hingga menjadi medial secara runun atau berurutan. Sebagai contoh, dimulai dari kulit fascia superficialis, musculus, arteri, vena, nervus, dan seterusnya. Kemudian, cakupan ilmu anatomi yang kelima yakni anatomi komparativa, yang merupakan ilmu yang mempelajari perbandingan struktur manusia. Contohnya, struktur tungkai pada kucing dan paus. Yang keenam adalah anatomi fungsional, ilmu yang mempelajari struktur dan organisme dari bagian-bagian tubuh manusia makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, fungsi sendi dan tulang. Dan yang terakhir adalah ilmu anatomi perkembangan, yang biasa disebut embriologi, yaitu cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Contohnya perkembangan ruang pasakor. Kemudian selanjutnya, manfaat dari mempelajari ilmu anatomi. Yang pertama, yakni dapat memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam. Kemudian yang kedua, mengetahui secara detail terkait adanya perbedaan letak serta struktur bagian tubuh manusia dengan perbandingan makhluk hidup lainnya. Tiga, dalam bidang sejarah membantu untuk mempelajari ragam perbedaan dari sisi tubuh manusia zaman prasejarah dan zaman modern. Yang keempat, dalam dunia psikologi akan memperoleh perbedaan atas fungsi sistem dalam tubuh dengan kondisi psikologi sekarang. Yang kelima, dalam dunia kedokteran membantu memahami ragam dan proses. Dan yang terakhir adalah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bukti-bukti tentang kebenaran yang Allah firmankan terkait dengan ilmu anatomi. Kemudian selanjutnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu anatomi atau kehewanan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulla fi dzufr wa minal bakari wal ghanamil haramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat duhuruhuma awil hayaya aw ma tilata bi'adu. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Yang artinya, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dan dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami hukum mereka disebabkan keturunan mereka dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Quran Surah Al-An'am ayat 146. Kemudian yang kedua, yakni dalam surat An-Nur ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqa kulla dabatin min ma' faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba'. Ya yahluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki
sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 45. Kemudian dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nushkikum mimma fi butunihi min baini farthi wa dammi labana khalisan syai'an lisyaribin. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dan daripada apa yang berada di dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 66. Mungkin itu sekian pembahasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.